Halo guys, kembali lagi di channel aku Ken Ken. Di video kali ini kita akan membahas salah satu mobilku, yaitu Innova Zenix tipe Q Modelista tahun 2024 berarti 2024. Nah, Innova Zenix tipe Q Modelista ini kita beli di harga 600-an juta, dan di zaman sekarang banyak mobil yang udah lebih murah ya dari mobil ini, Innova Zenix tipe Q Modelista ini. Nah, setelah pemakaian sekitar 10 bulan, aku akan beberkan beberapa kekurangan dan kelebihan dari mobil ini sehingga kalian bisa tahu apakah mobil ini masih worth it untuk sekarang, di zaman sekarang, karena pesaingnya cukup banyak ya untuk sekarang. Nah, oleh sebab itu kalian jangan lupa like dan juga subscribe sebelum menonton video ini. Oke, kita lanjut. Sebelum itu, ini disclaimer dulu ya guys ya. Jadi ini video ini ku buat berdasarkan pengalaman pribadiku. Jadi pemakaian pribadi setelah 10 bulan gimana rasanya, ini semua opini pribadi apa yang aku rasakan lah. Mungkin kalau kalian yang pengguna Innova Zenix lainnya tidak merasakan, ya mungkin hanya mobil ini yang apes gitu. Jadi ini disclaimer aja dulu ya, terbuka. Oke, jadi kita akan mulai dari kekurangan yang terlebih dahulu. Di harga 630 juta ini, si Zenix memiliki beberapa sensor parkir. Jadi karena dia sudah memiliki radar guys, dia ini memiliki banyak sensor parkir, bukan beberapa, banyak. Terutama di depan ini kalian bisa lihat ada 1 dan 2 di sebelah, di belakang ada 4 kalau tidak salah. Nah, sensor parkir ini bagus sebenarnya untuk keadaan-keadaan di mana dapat membantu kita ini memarkir dan juga memposisikan kendaraan kita dengan baik agar tidak menabrak yang bagian depan ataupun belakang. Tetapi kekurangan dari Innova Zenix tipe Q ini, karena sensor parkirnya sendiri itu ketika di jalan Indonesia ini guys, jadi kan misal ada mobil atau motor di sini, mereka berhenti di sini, nah itu sensor parkirnya bunyi tut gitu guys, dan itu sangat-sangat mengganggu, apalagi kalau di lampu merah ketika motor itu saling berdekatan satu sama lain, sehingga ya cukup bising. Dan pada akhirnya saya mematikan sensor tersebut karena ya sangat-sangat bising, apalagi ketika motor menyalip, kemudian motor pada saat macet-macetan motor berdiam di dekat area sensor parkir, itu akan sangat bising. Dan juga sensor parkirnya ini kalau hujan itu sangat-sangat sensitif guys. Jadi ketika ada air hujan kan kena ke sensor parkirnya, nah itu dia akan bunyi guys. Entah kenapa seperti itu, atau terlalu sensitif ya, mungkin masih bisa diatur mungkin ya. Nah, itu alasan yang pertama mengenai sensor parkirnya. Nah, untuk alasan kedua ini mengenai bodinya guys, bodinya sendiri. Kalau ketipisan seperti ini, kalian bisa lihat ya, ini tuh, ini kita pencet ya guys ya, ini bergetar, malah bisa ada lendutan gitu loh. Tuh, suaranya betul-betul kaleng guys. Dan juga ini kita bawa ke samping ya. Nah, ini kalian bisa lihat dari posisi dari sampingnya, ini bodinya sama ya, tipis. Dan entah kenapa si Zenix ini, karena bodinya setipis ini mungkin ya, jadi peredamannya itu apa ya, bukan peredaman sih sebenarnya, bodinya tipis mungkin menyebabkan dia ini suaranya agak bising guys. Apa karena belum double glass juga ya? Jadi kalau misal ada motor di sini yang ngobrol gitu, itu akan terdengar guys suaranya. Dan juga si Zenix ini pintunya agak sulit untuk ditutup guys. Kalian bisa lihat, ini kita close up ya. Nah, kalian bisa lihat ya guys ya. Jadi mobil-mobil normal yang sudah pernah aku pakai kayak CR-V, HR-V, Hilux, Innova Reborn, itu enggak seperti ini guys. Kalian lihat ya. Biasanya kalau kita nutup kan agak pelan gini. Nah, itu masih oke. Tapi kalau udah mulai pelan seperti ini, itu enggak bisa guys. Nah, jadi karena kebiasaan keluarga kita kalau untuk menutup pintu itu apa ya, lebih ke sopan, enggak banting-banting. Karena mesti 2 kali guys, apalagi mamaku itu mesti 2 kali nutup.
baru bisa, kadang 3-4 kali malah. Jadi kalau kita nutup, nah itu ini berlaku untuk semua pintu ya. Ini kayaknya karena peredamannya kurang, makanya seperti itu. Kemudian beberapa bagian ini catnya itu tipis guys. Jadi mobil pabrikan Jepang sekarang catnya tipis-tipis ya. Kayak ini udah ada goresan-goresan di sini. Nah, kalau bisa lihat ya itu ya. Nah, kemudian ini adalah salah satu fitur utama dari tipe Q, yaitu bagian dalam kabin ya. Ini kita beralih ke dalam kabin, yaitu captain seat-nya. Jadi captain seat dari tipe Q ini, nah ini juga salah satu alasan kita kenapa ambil tipe Q ya guys ya, karena dia captain seat, jadi lebih berasa private gitu loh. Nah tapi kekurangannya yaitu ini, apa, leg rest-nya guys. Jadi ketika kita ingin menggunakan secara proper ya leg rest ini, itu kemungkinan besar bakal mentok sama yang di depan guys, kursi penumpang. Nah ini udah aku setting posisi menyetir aku, tinggiku sekitar 165. Nah ini dia pasti mentok di sini guys. Jadi ketika kita ingin menggunakannya secara betul, ini kita harus seperti agak, nah ini posisi paling atas ya. Nah tuh kita harus nekuk guys. Ini aku aja yang setinggi ini masih nekuk, apalagi yang lebih tinggi ya. Maksudnya 160-an aja nekuk, apalagi yang di atas 170, 180 pasti lebih nekuk lagi. Nah ketika kita ingin kita memundurkan, nah ini udah mentok guys. Nah segini tuh, bisa lihat tetap nekuk dan sebenarnya agak tidak proper. Jadi kalau kalian mau agak proper, itu harus diturunkan sedikit seperti ini. Nah seperti ini, jadi kaki kalian, jari-jari itu bisa nyelip ke area kolong ini, jok supir. Nah untuk alasan keempat, ini kita agak jongkok dikit. Alasan keempat yaitu masalah, bukan masalah, tapi dari velgnya sendiri dan bannya. Nah jadi tipe Q ini sebenarnya velgnya bagus guys. Ring 18, ukurannya 225/50 R18 ya. Dia menggunakan ban Dunlop SP Sport Max 050. Nah ban sendiri dan velg sendiri itu bagus guys. Dari motifnya, kemudian ini kayak semacam gunmetal atau apa ya, silver, cocok emang dengan Zenix. Karena ban velg gini biasanya buat Lexus ya, untuk warna-warna kayak gini. Nah ini agak cocok, bukan agak cocok tapi cocok, dan juga lebih proper lah dibanding tipe-tipe lainnya karena udah mulai keisi gapnya. Tapi tetap saja ini belum rata fender ya guys ya. Dan juga untuk ban setipis ini yaitu 50 dan menggunakan Dunlop SP Sport Max, itu bantingannya menjadi agak kaku ya guys ya, terutama pada saat kita berkendara dan terkena lubang secara mendadak, itu bantingannya agak keras menurutku dibanding rival-rivalnya, mungkin kayak yang Sargani CR-V mungkin, meskipun tidak bisa dibilang rival secara ini ya, tapi secara harga mendekati lah. Nah itu agak keras dan mungkin karena bannya memang ya guys ya, mungkin kalau dikasih Michelin mungkin lebih ini, cuma ya agak mahal sih. Kekurangan berikutnya ini udah kekurangan keberapa lupa guys. Jadi untuk kekurangan berikutnya, Zenix ini kan harganya sekarang Zenix Q itu sekitar 600-an juta masih. Di tahun 2025 ini bulan Juli tepatnya, ini aku melihat banyak sekali rival-rivalnya, terutama yang hybrid, bermesin hybrid dan body mirip-mirip seperti ini ukurannya, itu mulai bermunculan guys. Jadi pesaingnya mulai banyak dan juga harganya lebih murah dan fiturnya lebih banyak. Namun untuk rasa berkendara dan lain-lain belum tahu ya guys ya. Tapi terutama brand-brand dari Cina itu mulai banyak bermunculan, sehingga untuk value-nya sendiri Innova Zenix tipe Q Modelista ini menurutku sudah mulai agak menurun ya, dan harganya agak kemahalan sih. Kalau memang kalian mau ngambil Innova ini ya harus memang mempertimbangkan yang lain. Coba mempertimbangkan yang lain dulu, menurutku ya, karena dari segi harga sendiri ini udah menyentuh kepala 6 ya guys ya, seperti itu. Nah untuk kekurangan selanjutnya kita akan bahas dari dalam kabin guys. Jadi bentar kita duduk dulu biar enak.
Nah, jadi si Zenix ini harganya kan udah menyentuh kepala 6 guys. Dan menurutku interiornya, build quality interiornya itu agak kurang guys. Mulai dari plastiknya, ini plastiknya, kemudian dari bahan-bahannya, itu tidak mencerminkan mobil dengan harga 600 juta guys. Bahkan CR-V Turbo yang harganya 500 juta itu build quality-nya lebih bagus menurutku. Contoh ya guys ya, di sini itu memang soft touch, cuman terkesannya seperti soft touch yang agak murah gitu. Nah ini kalian bisa lihat ya, salah satunya juga build quality-nya. Ini kalian dengar ya, tuh. Ini di bagian apa? Ya naik turunin kacanya itu, handrestnya. Nah itu ada bunyi, kalian dengar ya. Seperti tidak apa ya, tidak klop gitu loh guys. Terus banyak juga bunyi ini, bunyi-bunyian kecil, apa ya sebutannya, rattle ya, rattle atau apa gitu bunyinya. Jadi bunyi krek 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 krek, terutama dari bagian sini di dalam ini bunyi-bunyi. Terus di bagian meja belakang ini, nah meja belakangnya itu guys, meja belakangnya itu, nah itu bunyi-bunyi. Terus di bagian belakang juga di bagasi itu lumayan bunyi-bunyi ya guys ya. Nah itu salah satu hal yang cukup mengganggu ya guys, apalagi buat orang yang agak perfeksionis sebenarnya. Itu sekali dengar itu bakal terus keinget terus guys, jadi muncul terus bunyinya seperti itu. Meskipun ya gimana ya, orang mau bilang kayak gitu pun ini tetap Toyota, banyak yang tetap mendukung gitu. Tapi ya gitulah, banyak masalah-masalah yang sebenarnya tidak seharusnya ada gitu. Nah kemudian ada beberapa masalah pribadi yang saya alami dengan mobil ini guys. Contohnya itu yang pertama, ini kita nyontek ya guys. Nah, pertama itu ketika kita melewati polisi tidur, memang mungkin masalah ini tidak semua dialami, tapi ini yang saya alami ya. Ketika kita melewati polisi tidur, seperti ada bunyi beradu guys, besi beradu di bagian depannya ini, bagian depan ini ada seperti bunyi besi beradu antara apa ya, suspensinya seperti itu. Jadi ketika ada polisi tidur yang cukup tinggi dan kita lewatnya agak ya meskipun pelan atau kencang, kadang tetap bunyi guys. Jadi seperti aja klek gitu bunyinya. Nah kemudian di masalah rem juga kemarin sempat ada masalah karena bunyi rem ini dia berdecit guys. Tapi udah selesai, masalahnya udah hilang. Dia berdecit, nanti ada videonya aku tunjukin ya. Di bagian sini itu dia bunyi berdecit ketika kita jalan secara normal. Normal ini maksudnya ya 20 km, 40 gitu. Itu udah mulai berdecit dulu ya. Itu udah, sekarang udah fix. Nah kemudian itu bunyi-bunyi di interior tadi. Dan juga yang keempat itu head unit dari Innova Zenix ini dulu sempat waktu awal-awal dikirim itu sempat nge-freeze guys. Jadi dia nge-freeze kemudian dia restart sekitar 5-10 menit. Dan itu sangat-sangat mengganggu ya guys, karena mobil ini mobil baru dan juga kita kan ingin mendapatkan, dengan beli mobil baru kita ingin mendapatkan worry free lah. Oke, jadi itu tadi beberapa kekurangan dari Innova Zenix tipe Q ini. Terlepas dari semua kekurangan yang ada, secara pribadi aku cukup senang menggunakan Innova Zenix tipe Q ini karena memiliki beberapa kelebihan. Ini kelebihan pribadi ya yang kurasakan sendiri. Nah kita mulai dulu, yang pertama dari highlight dari mobil ini ya, itu mesinnya sendiri. Mesinnya adalah 2000 cc XCVT dengan mesin hybrid. Ada apa, mesin listriknya. Mesin listriknya tidak terlalu gede, hanya untuk mengisi atau hanya untuk menjalankan mobil ini hanya beberapa apa ya, beberapa jarak yang pendek aja, tidak sampai sekilo kadang kalau memang full. Nah ini kita coba buka dulu kap mesinnya ya guys ya.
Nah, untuk si Zenix ini belum hidrolik ya. Dan kap mesinnya cukup berat. Nah, ini mesin engine bay-nya. Jadi ini engine bay dari Zenix. Dia menggunakan mesin 2000 cc itu tadi. Dan juga tenaganya ini menurutku lumayan lah, cukup untuk dibuat apa ya, jalan jauh, kemudian nanjak. Nah, aku ada video nanjak karena beberapa hari lalu aku baru ke daerah-daerah yang cukup nanjak di Bromo situ. Dan si Zenix ini menurutku sangat-sangat bisa dalam nanjak. Kalau kalian bilang, dibanding Reborn mungkin apa ya, mungkin karena FWD juga dan monokok dia tidak kuat nanjak gitu. Nah, itu kalian mungkin memang mungkin dia tidak sekuat Reborn, tapi tetap mampu guys menurutku. Karena beberapa mobilku tuh ada yang FWD, ada yang RWD, ada yang 4x4 juga. Jadi kita tahu kapan bisa nanjak, kapan mampu atau tidak gitu. Nah, Zenix ini termasuk yang mampu guys, karena tenaganya masih cukup. Ketika kita membutuhkan tenaga yang lebih, dia akan otomatis memindahkan dari listrik ke mesinnya akan membantu sehingga tenaganya itu makin ada dan ada gitu. Nah, mesinnya cukup bertenaga ya. Di tol juga masih bisa lah, 160 masih bisa di tol. Tapi memang tidak sekencang mobil-mobil yang berturbo ya. Kayak CR-V itu 1500 cc turbo itu masih kalah menurutku. Tapi cukup si Zenix ini. Nah, yang kedua itu adalah masih tentang mesin. Jadi si Zenix ini karena dia hybrid, jadi dia ini istilahnya bisa dibilang irit guys. Jadi dalam perkotaan ini berdasarkan pemakaian pribadi ya, pemakaian pribadi dalam kota, luar kota itu bisa dapat paling rendah kalau dalam kota 116, paling tinggi bisa 118 lah mentoknya. Nah, kalau memang pada awalnya banyak reviewer luar yang aku lihat, ini aku kemakan ini juga bisa dibilang, atau memang karena kakiku ya, jadi mereka bilang bisa 120, 122. Nah, sedangkan aku sudah ngetes beberapa kali secara full to full maupun dari MID, itu yang ku dapatkan hanya sekitar 116 sampai 118 guys, tidak bisa di atas 120, kecuali saat turunan ya, itu bisa dapat 126, 124 masih bisa. Alasan ketiga, kelebihan dari Innova Zenix tipe Q ini ada di sini. Nah, logo Toyotanya. Jadi logo Toyotanya ini berbeda dengan Toyota lainnya. Ini dia udah apa ya sebutannya, kaca atau akrilik. Jadi setiap mobil atau Toyota, merek Toyota yang lambangnya ini kaca seperti ini, itu dia memiliki sistem radar guys, yang dinamakan Toyota Safety Sense atau TSS. Dimana di sini ada radar, kemudian di atas itu juga ada radar, ditambah dengan sensor parkirnya, membuat dia bisa semi autonomous, berjalan semi autonomous. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya apa itu semi autonomous, dia bisa ada adaptive cruise control. Di mobil biasa kan kita tahu ada cruise control yang bisa mengatur kecepatan, yang bisa menahan kecepatan guys. Nah, di adaptive cruise control ini dia bisa, kelebihannya dibanding cruise control biasa, dia bisa mengatur jarak antara mobil kita dengan mobil depan, kemudian dia bisa mengikuti kecepatan mobil depan dan bisa mengerem juga apabila ada mobil yang melambat di depan kita. Kemudian dia juga bisa menyetir secara sendiri, bisa dibilang sendiri ya, tapi tetap dalam pengawasan karena harus memegang setir beberapa kali, masih harus memegang agar mobil ini tahu kita masih dalam kontrol. Jadi dia bisa berbelok sedikit. Apabila fitur ini paling bagus sebenarnya digunakan di tol sih guys ya, apalagi di Trans Jawa dari Surabaya Jakarta itu enak itu. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi muter setir, injek gas seperti itu. Dia akan mengatur secara otomatis. Nah, minusnya dari fitur itu bisa dibilang ini cukup halus, tapi dia masih tetap ya namanya aku masih komputer, dia masih agak, perpindahannya itu masih agak tetap kasar. Jika mobil tiba-tiba melaju kencang di depan, dia akan ngegas dengan lumayan agresif gitu. Nah, untuk alasan keempat,
Ini kita coba nyalakan dulu mobilnya ya. Mobilnya ini cukup modern ya guys ya. Jadi semua udah full TFT Speedo, udah full TFT dimana semuanya layar. Kemudian ada Android Auto, Apple CarPlay juga yang sangat membantu. Meskipun kadang Apple CarPlay-nya itu agak-agak error ya, kadang bisa nge-stuck gitu-gitu. Meskipun head unitnya juga udah diganti guys. Nah, yang mau aku highlight di sini di dalamnya itu setirnya sih guys. Jadi setirnya Zenix ini betul-betul ringan. Ini kalian lihat ya, saya pakai satu jari aja bisa loh. Tuh, memang betul-betul ringan. Apalagi untuk perkotaan ini sangat-sangat enak guys, karena buat nyelap-nyelip gitu. Kemudian buat ya nyelap-nyelip itu lumayan membantu karena ringan, jadi kita tidak perlu effort yang berlebih. Namun untuk kecepatan tinggi aku lebih prefer setir yang lebih berat karena biar kontrolnya itu lebih enak. Nah untuk yang kelima yaitu di bagian ground clearance nya guys. Jadi untuk si Zenix ini ground clearance nya itu cukup tinggi ya, apalagi si Zenix ini kan bukan SUV ya, dia MPV, jadi sebenarnya tidak membutuhkan ground clearance yang cukup gede, tapi dia memilikinya. Nah itu satu hal yang positif menurutku, karena nah kalian bisa lihat ya, ini satu jengkal masih lebih ya, masih kurang sorry. Nah ketika kita melewati jalan yang rusak atau kita melewati jalan berlubang itu sangat membantu karena jarang sekali akan mentok gitu. Dan untuk kelebihan yang terakhir yaitu dari dimensinya nih guys ya. Kalian bisa lihat dimensi si Zenix ini betul-betul bisa dibilang raksasa ya, dibanding Reborn itu bahkan lebih besar. Jadi dia ini sekarang kalau kita sandingkan, dia memang setinggi Pajero atau Fortuner guys, dan selebar Pajero Fortuner juga, tapi dengan ground clearance yang lebih pendek. Nah itu membuat kabin dia sangat lega guys. Jadi ini kita nyontek dulu ya dimensinya. Panjang dari si Zenix ini yaitu 4,755 mm. Kalian bisa lihat ya, ini sepanjang ini tuh. Nah dari lebarnya sendiri itu 1,85 dan tingginya 1,8 meter, hampir 1,8. Nah si Zenix ini karena bongsor dan juga besar itu dapat memuat banyak penumpang guys, terutama jika kalian mengambil tipe V yang tidak menggunakan captain seat. Dia bisa 2, 3, dan 3 karena baris belakang ini proper untuk 3 orang ya, 3 orang dewasa ya guys ya. Nah itu salah satu kenapa dulu kita ambil Innova Zenix ini, karena di salah satu yang terlega di kelasnya, karena kita sering road trip dan juga memuat banyak penumpang. Keluarga kita cukup besar ya, jadi kita memuat banyak penumpang sehingga kita mengambil Innova Zenix tipe Q ini. Nah tapi dari dimensi ini bisa ya, bisa ada banyak, bisa jadi kekurangan juga karena terlalu besar sehingga sulit untuk nyelip-nyelip dan bisa ya banyak blind spot lah. Cuma untuk dari Zenix ini blind spotnya tidak terlalu banyak menurutku. Oke guys, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini juga karena hari udah sore, dan semua alasan itu dan alasan kekurangan dan kelebihannya itu semua disclaimer lagi itu berdasarkan opini pribadi aku. Jadi jika ada salah atau apa mohon maaf. Dan juga bagi kalian yang mempunyai Innova atau pernah nyoba Innova, mungkin kalian bisa sharing juga pengalaman kalian menggunakan si Zenix ini. Apa aja kelebihannya dan kekurangannya, kalian bisa sharing di kolom komentar ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa kalian like dan juga subscribe channel aku agar kalian tidak ketinggalan konten-konten video lainnya. Yang udah subscribe, terima kasih ya. Sampai jumpa.